wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nama Bado. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi pada minggu ini kita bisa ketemu lagi dalam kegiatan belajar mingguan ya. Kemudian pada minggu ini kita akan bahas sedikit masalah layouting dengan flex dan grid. Nah, sebelum kita masuk kepada praktek, kita bakal kenalan sedikit sama teorinya. Jadi biar dapat gambaran ya, gimana sih flex itu, gimana sih grid itu. Oke, ini nggak banyak, kurang lebih cuman sekitar 7 slide aja buat pemaparan teorinya. Mungkin kita akan coba lebih banyak di prakteknya, dan biar nggak kemalaman juga. Oke, yang bakal kita bahas buat di slide ini itu kayak pengenalan properti CSS, kayak flex dan grid ya. Ini lebih ke properti buat layouting. Walaupun ada sebelumnya tuh versi jadulnya itu ada namanya float, tapi kurang direkomendasikan buat digunakan soalnya kurang rapi dalam pemanfaatan kalau dia tuh website yang responsif. Maksudnya website yang responsif tuh kalau yang dia bisa di dalam tampilan desktop, terus tampilan HP, terus bisa di tampilan tablet dengan tidak acak-acakan. Itu namanya website yang responsif. Nah, kemudian kedua, manfaat penggunaan flex dan grid kita bakal bahas manfaatnya. Kemudian yang ketiga kita akan bahas masalah cara penggunaannya. Kemudian yang keempat, praktik terbaik menggunakan flex dan grid. Ya. Nah, kita bakal kenalan sama properti CSS dan grid. Jadi CSS, flex, dan grid adalah dua alat canggih yang digunakan untuk membuat website yang responsif dan dinamis. Flex memungkinkan tata letak yang fleksibel dan dapat disesuaikan agar sesuai dengan berbagai ukuran layar. Sedangkan grid memungkinkan tata letak yang lebih kompleks dengan beberapa kolom dan baris gitu. Flex dan grid dapat digunakan bersama untuk membuat tata letak dinamis yang responsif dan terorganisir. Keduanya juga sangat serbaguna dan dapat digunakan bersamaan dengan CSS lainnya untuk membuat desain yang unik dan menarik. Nah, adapun manfaat dari penggunaan flex dan grid ini, mereka tuh punya manfaat membuat website yang responsif dan dinamis itu memudahkan banget gitu. Kemudian keduanya itu mudah dipelajari dan digunakan, serta memberikan banyak fleksibilitas dan kontrol atas proses desain. Flex dan grid juga dapat digunakan bersama-sama dan membuat tata letak kompleks yang responsif dan terorganisir. Kemudian flex dan grid ini serbaguna banget ya. Jadi dia tuh ngedukung juga media query gitu. Maksudnya responsif ya. Media query itu propertinya gitu. Jadi kalau kita emang butuhkan website yang misalkan responsif dalam setiap ukuran layar, flex dan grid ini membantu banget dalam penyusunannya dibanding menggunakan float yang kesannya jadul gitu kan. Nah, cara menggunakannya kita akan bakal lebih banyak dilihatin di ini ya, di praktek. Menggunakan flex lebih, pokoknya mereka tuh penggunaannya sederhana, tapi hasil yang ditampilkan itu luar biasa gitu. Oke, pokoknya mereka tuh sangat mudah dipelajari. Jadi kalau kita misalkan baru banget buat belajar CSS layouting ini, kita bakal coba bahas lebih dalam lah. Semoga malam ini cukup buat ngebahas masalah flex dan grid ini. Oke, mungkin masih ada satu lagi. Praktik terbaik menggunakan flex dan grid. Ketika menggunakan flex dan grid, penting untuk mengingat beberapa praktik terbaik. Pastikan untuk menggunakan sintaks yang benar dan untuk setiap properti.
dan menguji kompatibilitas di berbagai browser. Jadi emang beberapa browser itu khususnya browser yang jadul-jadul gitu kayak Internet Explorer, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Jadi itu kan salah satu browser yang jadul ya, dan belum support untuk penggunaan CSS modern kayak Flex dan Grid ini. Soalnya Flex dan Grid ini kurang lebih baru muncul sekitar tahun 2015 gitu. Jadi pastikan browser yang kita pakai itu tuh udah mendukung. Browser yang digunakan tuh biasanya developer menggunakan Chrome atau Firefox ya. Mungkin sekarang tuh ada Edge, tapi orang developer itu kurang nyaman mungkin dalam penggunaan Edge karena mungkin relatif baru ya dari browsernya juga. Oke. Itu aja sih buat pembahasan praktek terbaiknya. Nah, penutup. Oke. Ini penutup nggak akan dibahas soalnya cuma sedikit pembahasan mengenai alat yang ampuh. Udah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Cuman lebih ke kesimpulan aja. Oke, kita bakal coba lari ke Paint. Jadi di Paint itu ada alat buat coret-coret. Ini gue bakal coret-coret masalah gimana sih praktek buat si Flex dan Grid. Oke, ini bakal Paint. Oke, apakah layarnya udah kelihatan teman-teman? Yuk, aman. Aman ya? Aman ya? Oke, kita bakal bahas masalah gimana sih Flex itu bekerja. Jadi website itu susunannya itu kita tahu ya, pasti ada yang horizontal dan vertikal. Nah, untuk si Flex ini, untuk si Flex ini dia mendukung dua arah mata angin gitu. Bukan dua arah mata angin sih. Dua dimensi. Jadi secara horizontal dan secara vertikal. Wah, secara horizontal dan secara vertikal. Nih ke bawah. Si Flex ini. Jadi misalkan kotak-kotaknya dia secara default tuh menuju ke arah yang horizontal. Nah, Flex yang secara default. Tapi kan sebelum dipasang Flex, mereka tuh sifatnya enggak langsung horizontal ya. Seperti yang kita bahas di pertemuan pertama itu, pertemuan HTML yang pertama itu, semua elemen itu sifatnya blocking atau membuat baris baru. Misalkan ini kotak nih, dia akan merambat ke bawah gitu kan. Masing-masing elemen bakal merambat ke bawah. Nah, gunanya Flex apa? Gunanya Flex bisa merubah arahnya ya, yang tadinya dia bersifat vertikal. Setelah kita tambah properti Flex itu display display Flex gitu kan, Flex ya. Tambah Flex, dia bakal berubah jadi ke horizontal. Kita bakal coba lihat ya gimana hasilnya. Nih, dia udah dikasih properti Flex bakal seperti ini. Oke, kita balik ke Visual Studio Code. Di sini udah buat kemarin ya, tapi kita bakal hapus aja di sini. Ini bakal dihapus aja. Ini bakal dihapus. Oke, CSS-nya juga bakal dihapus prakteknya. Kita bakal coba jalanin gimana sih dia tuh berjalan properti Flex ini. Oke, di sini masih kosong, belum ada apa-apanya. Kita akan coba kasih beberapa elemen div. Nah, di sini kasih kontainer aja.
kasih kontainer. Nah, di dalamnya ada, kita buat 4 mungkin. Terus kita akan coba kasih namanya, kasih nama kelasnya itu ada box misalkan ya. Nah, kita kasih nama box. Kita lihat CSS-nya. Kita lihat CSS-nya, kita select CSS-nya pakai box. Kasih width sekitar 400 pixel mungkin, sama height-nya 400 pixel. Dia akan membentuk kotak ya, kotak 90 derajat gitu. Oke, kita juga bakal coba kasih warna masing-masingnya. Apakah ada yang minta join? Kita bakal kasih warna masing-masing dari kotaknya ini. Misalkan di sini ada container. Container. Terus ada div, ada box. NTH child. Ini NTH child ini berfungsi buat ini ya. Buat urutan. Misalkan dia urutan keberapa? Sini ada 4. Berarti ini urutan pertama. Kita kasih pertama. Nah, kasih color. Colornya apa nih? Colornya kita random aja warnanya di sini. Pakai template yang udah ada, coklat misalnya. Oke, kemudian NTH child yang kedua, kita mau kasih warna apa nih? Colornya warna shaded blue. Oke, kemudian yang ketiga, kita bakal kasih warna apa nih? Warnanya crimson. Terus yang keempat, kita bakal kasih warnanya apa nih? Warna cornflower blue. Oke, ini ya. Kita bakal lihat gimana hasilnya. Ini. Wah, belum ada. Oke, kita bakal import dulu CSS-nya. Caranya link CSS. Oke, ini udah terhubung ya kalau penulisannya kayak gini ya. Nah, style sheet ya. Oke, kita bakal lihat. Oke, belum ada. Coba kita bakal cek. Oke, ini udah ada. Colornya udah muncul, tapi kenapa dia tidak memberikan warna ya? Wait sebentar. Oh, sorry, bukan color, tapi background color. Color mungkin. Ya, background color. Background color. Ya, dia seperti ini. Bukan color ya, tapi background color. Sorry. Jadi kalau untuk color itu penggunanya pada teks. Kalau buat elemen secara elemen dia menggunakan background color. Nah, ini kan secara default dia tuh urutannya vertikal ke bawah ya, membajang ke bawah. Gimana caranya kalau kita mau buat dia tuh pakai jadi secara horizontal gitu, jadi memanjang ke kanan gitu. Nah, pakai CSS Flex ini sangat memudahkan teman-teman. Jadi kita tinggal deskripsikan aja ya. Di parent tuh orang tuanya. Di sini nih. Nah, di sini ini namanya parent. Ini namanya child. Ini parent. Ini parent. Ini parent nih. Pembungkus ya. Ini pembungkus dan ini isi gitu kan. Untuk bahasa mudahnya. Kita bisa kasih container. Kasih display flex. Container kasih display flex. Dia bakal rata kanan seperti ini teman-teman. Rata kanan. Iya, akan memanjang ke kanan seperti ini. Menjadi posisinya menjadi horizontal.
nggak memanjang ke bawah lagi. Nah, misalkan kita mau buat lagi, jadi flex ini memudahkan kita juga ya untuk memberikan antara satu elemen dengan elemen lainnya. Kalau secara natif kan secara ini ya, secara kasarnya, kalau mau ngasih jarak itu pakai margin gitu ya, margin left gitu, 400 pixel misalkan. Ya, seperti itu. Kemudian di sini 400 pixel. Nah, ini sangat nggak efektif ya, soalnya kalau dia berubah ukuran layarnya, ini bakal ngerusak banget gitu. Nah, si Flex ini punya properti lain dia, yang dia tuh bakal memudahkan kita banget lah. Jadi kita nggak harus nebak-nebak lagi nih berapa ukuran jarak yang harus kita terapin. Kita pengennya tuh secara otomatis dia tuh menyesuaikan gitu. Fleksibel kan, namanya flex artinya fleksibel gitu kan. Nah, caranya kita bisa kasih properti, ini kita hapus dulu ya marginnya ya. Namanya justify content. Nah, di sini ada yang flex start. Ya, secara default namanya flex start ya. Ini flex start. Kalau flex end dia bakal ada di ujung belakang, kayak ujung kanan maksudnya. Ujung belah sana gitu. Nah, kalau kasihnya center, dia jadi di tengah-tengah. Dia jadi tengah-tengah, berada di tengah-tengah halaman gitu. Nah, terus kalau ada juga namanya namanya space between. Nah, space between ini memberikan jarak masing-masing teman-teman. Jadi kalau dia butuhkan responsif gitu, dia langsung bakal menyesuaikan sih. Oke. Nggak menyesuaikan soalnya ukuran layarnya udah penuh ya. 400 kali 4. Kita bakal coba perkecil lagi, jadi 200. Ini kan kecil-kecil. Nah, dia bakal menyesuaikan nih. Ini antara jarak satu sama yang lainnya itu ukurannya sama-sama nih. Jadi kita nggak harus susah-susah ngasih namanya property margin gitu. Tapi semuanya udah diatur sama si flex. Gitu ya. Nah, misalkan kita mau secara default tuh nggak horizontal gitu. Kita tetap kekeh maunya dia vertikal ke bawah. Kita pakai namanya property to flex direction atau arah ya, kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia kan direction tuh arah gitu. Arahnya kemana gitu, column, dia mengkolom, jadi ke bawah gitu, mengkolom ke bawah. Nah, seperti ini dia jadi mengkolom ke bawah. Kita lihat urutannya nih. Sini urutannya coklat ya, terus ada hijau ke biru, hijau, terus ada merah, kemudian ada biru muda gitu ya. Nah, kita misalkan mau rubah urutannya gitu. Kita mau si coklat ini yang ditaruh di paling belakang. Kita nggak mau duluan, si coklat ini nggak mau di duluan. Nah, kita bisa pakai tambahannya. Ada yang namanya reverse. Nah, kalau ditambahin properti reverse ini, dia bakal membalik ya. Membalik. Jadi si coklat ini bakal ditaruh di bawah. Nah, si row juga bisa dia punya reverse-nya. Nah, jadi seperti ini. Si coklatnya jadi di posisi paling belakang. Gitu. Nah, ini beberapa properti dari komponen flex. Oke, jadi flex itu mendukungnya dua dimensi, secara vertikal dan horizontal. Nah, kemudian ini kan suka muncul nih di meme-meme gitu ya. Jadi kayak bagaimana sih cara ngesenterin div gitu. Kayak orang susah-susah banget gitu. Benar. Ada cara
jadulnya itu pakai margin. Ya, pakai margin. Orang-orang tuh pakai margin gitu, kayak pakai margin 50% gitu ya. Margin 50% gitu. Tapi ini kurang efektif. Kurang efektifnya ya tadi seperti masalah awal ya. Ketika ukuran layarnya itu berubah, maka dia tuh bakal ini juga bakal enggak simetris gitu. Jadi kan tiap-tiap browser, tiap-tiap pengguna tuh punya setelan ukuran layarnya yang berbeda-beda ya. Jadi kalau pakainya margin itu bakal merusak simetrisnya. Nggak bakalan pokoknya nggak rapih lah. Nah, si Flex ini hadir buat membantu menyelesaikan masalah tersebut gitu. Misalkan kita kasih dia kasih lah, misalkan kita kasih luasnya dulu ya. Height-nya misalkan 100 px. Ini virtual height view height gitu. Sesuai 100% tampilan dari layar sini nih. Ini namanya VH. Dari atas titik sini sampai ke titik bawah sini itu 100 VH. Nah, kita mau ngetengahin semua yang ada gitu. Kita mau ubah si elemen-elemen kotak ini berada di sini nih. Ada di tengah-tengah halaman. Kita mau ubah. Ada namanya align item. Enter. Nah, pakai align item ya. Jadi dia bakal merubah dari yang atas di sini jadi ada di tengah. Pakainya yang center. Ada juga N gitu kan. Flex N. Berarti posisinya di bawah. Jadi sama aja sih penggunaan dari align item sama justify content ini propertinya nggak jauh beda. Jadi ya tinggal sesuaiin aja. Ini kalau misalkan column nih, nah kita kasih center aja sih. Jadi seperti itu untuk penggunaan flex. Lumayan rada mudah gitu ya untuk penggunaannya. Kemudian kita misalkan butuh juga nih, di mana kita tuh pengen komponen si yang kotak coklat ini lebih besar daripada yang lain gitu ya. Kita pengen dia tuh punya luas yang lebih lah daripada yang lain. Kita ubah jadi row dulu biar kelihatan perubahannya. Kita bakal pakai namanya properti flex grow. Flex grow itu kalau bahasa Indonesia kan artinya tumbuh gitu ya. Ya ini aja, ibaratkan dia tumbuh lah. Flex grow, nama propertinya flex grow. Kita yang coklat ini bakal kasih flex grow senilai misalkan 3. Dia bakal punya luas yang lebih banyak dari teman-temannya. Tapi kalau penggunaan kayak gini kurang tepat teman-teman. Dia bakal kayak yang lain tuh jadi kayak anak tiri gitu, nggak dianggap. Nah, untuk pakai penggunaan flex grow ini, saran terbaiknya komponen-komponen serupa atau saudara-saudaranya itu dikasih flex grow juga. Flex grow misalkan minimalnya 1 gitu kan. Ini 1 flex grow 1. Flex grow 1. Di sini juga pakai flex grow 1. Nah, di sini bakal kelihatan ya, di mana si elemen yang coklat ini 3 kali lebih luas dari elemen yang lainnya. Nah, gimana kalau kasih 2 gitu di sini? Nah, dia juga bakal punya 2 kali ukuran lebih luas dibanding yang lainnya, yang cuma flex grow-nya tuh cuma 1. Nah, di sini bakal berguna banget buat penyusunan website misalkan ya.
misalkan kita mau ada navbar di atas. Kita bakal coba praktek bikin navbar deh. Sekarang kita bakal coba belajar kalau di website itu kan ada navbar ya. Kayak navbar kayak gini nih, yang kepisah-pisah ya. Ada di komponennya yang sebelah sini, terus misah juga. Ya, setelah belajar Flex ini teman-teman harapannya punya gambaran ya. Kalau ini tuh misalkan udah pakai Flex gitu. Kelihatan sih kalau kita inspect elemen. Nah, kalau elemen yang udah menerapkan Flex itu di pojok di sininya nih, kelihatan nggak ya? Nah, di sini ada tulisan Flex-nya nih. Nah, berarti elemen itu udah menerapkan Flex. Nah, di sini Flex. Ini Flex gitu ya. Nah, sekarang kita bakal coba buat navbar. Oke, ini kayak kita bakal komen aja. Dan di sini juga bakal di komen aja. Oke, kita bakal pertama-tama untuk membuat navbar kita persiapkan namanya nav ya. Biasanya pakai nav atau boleh juga kalau emang udah terbiasa pakai komponen HTML5 kayak langsung pakai nav gini aja. Cara penulisan HTML4 itu nggak apa-apa, sama aja. Kalau dari gue sendiri gue lebih suka penggunaan HTML4 gitu, seperti penulisan kayak gini. Oke, di sini bakal ada parent namanya nav, div namanya nav. Kita kasih namanya elemen list. Kalau pembuatan elemen list itu kan pakai UL atau juga pakai OL ya. OL gini kan. Kita pakai UL aja. UL terus di sininya ada LI. Ini ada home. Ini ada favorite gitu. Ini ada about gitu. Nah, terus kita juga misalkan butuh apa ya? Kita butuh logo kan. Nah, jadi kita butuh logo. Di sini kita kasih K1 aja deh. K4 deh, H3 lah. 3. Kasih logo lah. Kasih logo misalkan di sini tanaman. Di sini. Oke. Kita udah buat beberapa komponen dari navbar ini. Tapi sepertinya si kontainer ini nggak direkomendasikan buat langsung ya. Soalnya kontainer ini sifatnya itu lebih ke per section. Jadi kita butuh parent lagi buat nampung si dua ini. Oke, kita buat namanya navbar wrapper gitu ya. Navbar wrapper gitu aja. Oke, navbar wrapper di dalamnya ada H3 sama elemen yang nav ini. Oke, kita bakal buat si navbar wrapper ini. Kita lihat hasilnya dulu ya. Nah, dia masih kayak gini nih, nggak ada apa-apanya. Nah, masih kayak gini. Kita bisa kasih si kontainernya ukuran ya. Sekarang kontainernya punya ukuran cuma sekitar 80%. 60% lah. 65%. Oke. Si kontainer cuma punya ukuran 65%. Kita juga mau ngebuat si navbar wrapper ini ada di tengah-tengah. Ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung ini aja. Nanya-nanya. Kenapa? Kalau misalnya pakai persen itu dia ke ininya ke apa? Ke ukuran default dari browsernya. Misalkan 16 gitu ya. 16 gitu, defaultnya 16. Ntar ada hitungannya tuh dikali sama persentase yang kita buat gitu. Gitu sih kalau perhitungan persentase gitu. Persentase teori in CSS.
Jadi kalau nggak salah ya, mereka tuh ngambil si percentage itu dari ukuran defaultnya. Misalkan dari di sini tuh ada di setting tuh ada ya size gitu. Ya, itu sih kalau untuk percentage ya. Jadi ada beberapa ukuran yang apa namanya? Yang relatif seperti kayak rem, kayak IM, kayak percentage itu ngikutnya ke setelan ini root ibaratnya ya. Setelan dasar dari browsernya. Beda halnya sama kayak pixel gitu kan. Kayak pixel. Pixel kan itu statis ya. Jadi dia mau setelan browsernya berapapun dia bakal tetap punya ukuran yang segitu. Yang kalau ditulisnya 400 pixel yang bakal ditampilin di beberapa ukuran device itu tetap 400 pixel. Beda halnya sama yang relatif kayak persen, kayak RAM, kayak IM gitu. Tapi kalau buat percentage ini jarang digunakan ya. Kalau para developer itu jarang gunakan pakai percentage. Ya, itu alasannya kembali ke yang masalah setelan ukuran setelannya. Jadi kita si developer ini nggak mau di browser yang mana dia tuh pecah gitu. Jadi lebih biasa pakai RAM atau IM. Untuk kasus ini kita pakai persentase aja. Oke. Oke, kita kasih flex dia, display flex. Terus justify content kita kasih center. Nah, dia jadi ada di tengah-tengah seperti ini. Ya udah ya, seperti itu ya. Nah, sekarang si navbar wrapper. Kita kasih display flex juga. Nah, dia otomatis jadi horizontal. Nah, seperti ini. Nah, kita mau taruh dia masing-masing ada di ujung. Masing-masing ada di ujung-ujungnya. Jadi pakai justify kontennya. Apa nih, ada yang tahu nggak? Pakainya Apa NN gitu tadi? space between. Oh, space between. Wih, ini nggak ada warnanya. Sorry. Kita pakai ini ikutin 100% banget. Ini apa saja? Wah, jauh banget nih. Oh, kenapa jauh sekali? Wait, ini mengapa sangat jauh? Oke, kita kontainernya kita kasih misalkan 800 pixel. Width-nya 800 pixel. Mengapa jadi berantakan seperti ini? Ini hapus coba. Oke, ini udah ada di ujung-ujungnya ya. 100 pixel. Ini kasih yang dikasih width kayaknya nggak jadi 80. Oke, terlalu besar, kita kasih 60. Ya, seperti inilah. Ini untuk ukuran dari si navbar wrapper. Nah, si kontainer ini tugasnya buat ngetengahin aja. Naruh komponennya ada di tengah-tengah ini, si kontainer ini. Oke. Kemudian si navbar wrapper ini lebih ke ngebuat jarak antara si logo sama navbarnya. Gitu. Tapi ini belum selesai. Soalnya navbar itu nggak mungkin kayak gini ya. Masa ada titik-titiknya terus dia secara vertikal gitu. Oke, kita mau ubah dia jadi horizontal. Caranya gimana? Caranya ya pakai flex. Jadi yang diselectnya dari UL-nya. Oke, berarti kita select UL-nya aja. .nav.ul display flex. Oke, dia bakal jadi punya horizontal. Seperti ini. Nah, tapi kan nggak mungkin juga dempet-dempetan gini ya. Si flex ini punya properti namanya gap. Ya, kalau
kalau di Indonesiain gap kan artinya jarak gitu. Kita kasih gap ya. Gapnya berapa? 10 pixel misalkan. Oh, masih kurang. Kita mau kasih dia 16 pixel. Kurang juga. 24 pixel. 24 pixel. Masih kurang. Ya, 2 rem langsung. 2 rem masih kurang. 2,4 rem. Ya, pokoknya cuma segini. Kita harus kasih di sininya width juga, tapi nggak usah, nggak perlu. Nah, ini kan udah secara horizontal ya. Kita mau ngilangin juga titik-titiknya nih, kayak kurang, kayak ngeganggu aja gitu. Kita bisa pakai namanya list style. List style propertinya none. Pilihnya gimana? Kita pakai UL terus li. Nah, di sini ya. Jadi yang kita pilih ini UL-nya dan li. Nah, kasih properti di dalamnya itu ada list style. Kita kasih none. Dia bakal hilangin yang titik-titiknya. Tuh. Nah, dirasa kalau misalkan tulisannya terlalu kecil gitu, seperti ini ya, kayak nggak kelihatan banget gitu. Kita mau gedein lagi, menjadi H2 gitu. Jadi H1 lah mungkin. Begini aja deh. Nah, kita kasih font size. Font size-nya berapa? Misalkan 28 pixel. Nah, gini. Nah, ini kan kelihatan nggak rata banget ya teman-teman ya. Kayak di sini tuh kayak lebih ke atas gitu. Sedangkan yang ini di kayak lebih ke bawah gitu. Kita bisa ratain tengah pakai properti namanya list align item. Pakai namanya align item gitu. Kita bisa kasih align item di mananya? Di navbar wrapper-nya. Align item, align item center. Dia bakal auto rata tengah di sini nih. Ini kalau kita pakai apa ya? Nggak ada sih di sini. Harus install extension dulu. Nah, dia bakal auto rata tengah nih. Itu untuk pembuatan navbar gitu. Ini bisa berguna lagi buat komponen-komponen kayak layout lainnya gitu, kan kayak ada gambar di sebelah kanan. Mungkin di sini ada tulisan-tulisan. Ya. Bisa sih kalau kita mau coba ya. Coba nih. Kan sini kita ada namanya, kasih nama elemennya mungkin main content. Nah, kita pakai main content. Yang sebelah kiri mau dikasih image gitu. Ambil image-nya dari Unsplash. Mungkin ini ya. Mungkin apa ya? Mungkin ini. Copy image address. Image address. Pastinya di sini. Terus tutup. Oke, di sini udah ada gambarnya. Dia bakal gede banget nih di sini nih. Wah, gitu ya. Nah, ini kan masih ini banget ya. Tadi kan statusnya dia tuh flex ya. Dan masih horizontal gitu. Bahkan kita mau buat dia tuh jadi vertikal. Soalnya si kontainer ini tadi tuh punya flex gini. Jadi kan merata ke kanan semua ya. Kita pakai flex direction. Column. Nah, dia jadi auto di sebelah sini. Kita mau kecilin ukurannya. Main kontennya di sebelah sebentar. Tak ada main konten di sini flex. Oke. Ini ada kelasnya, misalkan image. Image-nya ini
nggak perlu sebenarnya kalau udah ada image kayak gini kita langsung select image-nya aja ya. Ini kayak pemborosan kita pakai langsung select image-nya aja. Width-nya 400 pixel. Di auto. Nah, ini bakal berubah lagi nih teman-teman. Soalnya di kontainer ini padahal udah di justify konten ya. Kita kasih width-nya berarti di sini aja nih, di atas. Oke, di sini enggak juga mengaruh. Kita bakal lihat nih. Kita bakal nih kalau kita ada kesusahan gitu ya. Inspect elemen tuh ngebantu banget gitu. Justify kontennya nggak berjalan. Oke, kenapa tidak berjalan? Ini ada space between. Legend. Kenapa? Pakai align center mungkin. Align item center. Di mana ini? Bentar, kayaknya sih masalah width ini nih mengganggu. Oke, masalah width benar kan? Oke, kita berarti jangan pakai width, kita pakainya margin aja. Marginnya sekitar 4 rem. Oke, 2 rem aja. Oke, di sini. Nanti kita jangan pakai width, tapi ini pakainya margin gitu. Oke, si image-nya ini ada di sebelah kiri ya. Kita mau buat dia di sebelah tengah-tengah sini nih. Otomatis kita perlu namanya wrapper aja nih, pakai wrapper lagi nih. Wrappernya misalkan image wrapper. Dalamnya ada image wrappernya dikasih ukuran. Yang dikasih ukuran jadinya image wrapper. Wrappernya jadi width-nya 400. Nah, di elemen width di sini yang image ini kita tambah aja biar lebih spesifik. Image wrappernya di sini kasih 100%. Biar dia ngikutin elemen orang tuanya. Oke. Terus image wrapper-nya kita juga bakal coba kasih ini ya. Enggak, di main kontennya sih kayaknya. Lebih di main kontennya. Main konten, kasih display, flex. Justify-nya, kontennya, kita mau ubah dia ada di tengah-tengah ya. Tengah-tengah berarti nggak di sini nih, tapi di sebelah sini nggak ya? Dari mana ya? Nggak salah di sini sih. Coba kita center ya. Align itemnya juga kasih center. Oh, berarti dia ada di sini. Oke. Terus kita misalkan mau, kayaknya kalau cuma satu doang nggak kelihatan perubahannya. Soalnya yang nggak ada saudaranya ya berarti ya. Kecuali kalau di sini ada komponen lagi, dia bakal ada di sebelah sini. Sorry, justify between. Dan item center. Oh iya, saya lupa ngasih tahu ya. Jadi selain space between ini ada komponen yang lain. Ada evenly, ada roundly, round ya, round. Bedanya apa aja? Kita bakal bedanya liatin sini ya di container. Di navbar wrapper. Nah, di sini ada space between yang dimana dia tuh dari ujung ke ujung ya. Ada juga space evenly. Nah, dia tuh nggak nyampe ujung, tapi ada di tengah-tengah seperti ini nih. Tapi memberikan jarak tetap ya. Dan juga around. Ini sama aja, cuman lebih luas ya. Ini teman-teman bisa gunakan sesuai kebutuhan. Jadi misalkan kalau emang dia tuh butuhnya dari ujung ke ujung, makanya space between. Kalau misalkan dia tuh nggak harus jauh-jauh banget komponennya, bisa pakai space around atau space evenly. Itu aja, sesuai kebutuhan aja. Tapi
secara fungsionalitas mereka hampir mirip semua. Jadi, ya gunakan sesukanya aja. Oke, samping image wrapper kita juga mau ada kata-katanya, misalkan ini ada namanya description, enggak, site, apa ya? Biasanya kalau ini tuh site content, ya gini aja deh. Site content kita kasih H1 misalkan ya. H1-nya H2 aja deh, H2. Alam tempat makhluk hidup tinggal. Kita kasih description-nya. Lorem aja, lorem 15 kata gitu. Ini ya, dia bakal seperti ini teman-teman nih. Kayak udah kelihatan kan gimana. Oke. Site content, main content-nya udah, kita kasih space around juga udah, kita kasih cukup pakai evenly. Oke, ini bakal kelihatan lebih ini. Oke, ini si senternya enggak berfungsi itu kenapa? Kenapa dia nggak bisa di sini? Soalnya main konten ini belum punya ukuran, belum punya tinggi gitu karena kita bisa kasih tinggi dulu kalau mau lihat ya. Ini kalau kita inspect elemen, nah dia tuh belum punya ukuran ke bawah. Kita bisa kasih di sini ngetes ya, height-nya kasih misalkan 800 pixel. Nah, begitu. Mungkin 500 pixel. Dia bakal jadi seperti ke bawah. Oke, kenapa? Ada yang bertanyakan? Boleh langsung open mic aja. Ini yang gambar sama tulisan belum berapa termasuk navbar kan nih? Yang mana? Yang sebelah kanan? Yang atas ini? Atasnya kan navbar ya. Oh, Yang bawahnya ini yang termasuk nggak? konten, lebih ke konten sih. Konten tapi masuk ke yang kontainer atasnya itu ya? Masih bahkan satu section ya. Kan kalau di website tuh ada yang header ya. Kayak gini lah. Ini masuknya kan header nih. Ini navbarnya. Ini konten Ini awalnya. ceritanya mau bikin yang gambarnya gitu tuh, yang gede gitu. Iya gitu. Enggak sih, nggak mau yang ini. Kita misalkan, ya iya gitu gitu. Jumbotron namanya. Namanya Jumbotron. Biasa ini itu yang menarik eh, apa namanya, pandangan pertama yang membuat user itu tertarik dari website kita gitu. Makanya Boleh ini request biar nggak? ditaruh di atas. Jumbotron namanya. Navbarnya dikasih warna biar kelihatan. Oh iya bisa. Background colornya. Oke, kita bisa kasih warna ya di Kalau masih navbarnya. putih-putih gitu kan jadi kayak kurang ketahuan. Background colornya bisa kasih warna. Ini kita kasih warna apa nih? Kita kasih yang udah ada aja. Kita kasih warna kayak alam-alam gitu ya. Alam-alam gitu pakainya berarti green yellow atau light green mungkin. Nah, Ini ya, ini udah kelihatan, mulai kelihatan dari jadi kelihatan kan. kita udah bisa ngelihat. Nah, di sini ada jarak di atasnya ini. Ini kayak ngeganggu banget. Ini lumayan ngeganggu ya. Kalau udah di proses pengembangan tuh kayak kita bisa hapus jarak itu pakai select bintang, marginnya buat 0, terus width-nya padding-nya kasih 0. Padding-nya 0. Tidak. Oh, enggak. Oke. Benar-benar. Ya. Oke, sini berarti kasih kontennya kasih padding aja. Luarnya. Margin ya. Apa berantakan?
Nah, ini bagaimana ya? Dia ngilangin yang putih di atasnya. Atau dari body. Atau dari HTML. Kita bakal lihat di sini penyebarannya dari mana. Oke, ternyata dari kontainernya punya 2. Di sini. Mau hilangin juga yang atasnya berarti di bintang. Oke, di sini udah hilang ya. Di sini jadi berubah, nggak ada jaraknya. Wah, pencet. Kasih padding 2 rem. Margin mungkin. Sorry, di navbarnya. Nah, iya. Keren. Oke, balik lagi ya. Ini yang konten tengah ini belum punya jarak deh, belum punya ukuran layar. Jadi kita bisa tambah height-nya. Biar dia tuh berada di tengah-tengah. Nah, kita bisa kasih misalkan si main konten ini punya ukuran height-nya 70 VH. Nah, dia jadi ada di tengah-tengah seperti ini. Terus kita juga mau lebih dihias lagi. Kayaknya gambarnya lebih baik, kayak lebih gede, sekitar 800 pixel mungkin. Nah, ini kan lebih luas. Kayak terus nggak terlalu besar. Ini kasih ya benar seperti ini ya. Terus kita juga mau kasih dia tuh radius, border radiusnya sekitar 10 pixel. Kayak lebih nggak terlalu runcing di ujung sudut-sudutnya ini, pakai border radius. Ya. Terus kita juga mau memperbesar si ukuran ini tulisan ini. Nah, namanya tadi itu apa ya? Site content. Tadi mana site content? Belum ada ternyata ya. Kita kasih set kontennya flex konten. Oke, ingat teman-teman, kalau dikasih flex dia bakal berubah jadi apa? Jadi posisinya jadi horizontal ya. Display flex itu bakal jadi horizontal. Tapi kita nggak mau itu, kita mau dia tetap vertikal atau merujuk ke bawah. Flex direction column. Nah, bakal dia seperti ini. Nah, kita misalkan mau kasih jarak, kasih justify content space between. Ini belum ada ukurannya, jadi kita bisa kasih height-nya dulu. Height kontennya misalkan ada height-nya sekitar 400 pixel, gedean 40 pixel. Oke, di sini ya. Oh, nggak usah pakai height, tapi kita kasih gap aja. Gap misalkan 16 pixel. Nah, dia bakal lebih ada jaraknya. Terus mungkin terlalu panjang nih ke sini. Kita mau potong dia, nggak mau lebar-lebar. Mau width-nya sekitar 600 pixel mungkin. Jadi ini kan lebih rapi kan. Nah, kita mau perbesar juga ukuran font-nya biar lebih kelihatan. Ini kita bisa kasih set content. Kita bisa langsung select aja. Set content A2. Font size-nya sekitar 40 pixel. Gedean 28 pixel kurang 34 pixel. Oke, ini mungkin sedikit cukup 2 pixel lagi mungkin. Oke, sini ya. Kemudian kita mau juga si teks ini punya yang lebih besar. Set content
font size-nya 16 pixel kurang 22. Nah, ini mungkin cukup ya, 20 deh. Nah, mungkin ini cukup. Nah, ini udah lumayan kelihatan ya, kayak jumbotron yang ada di website-website modern. Jadi website modern tuh udah mulai menerapkan pembuatan kayak gini. Tapi di sini kita belum implementasiin grid ya, tapi kayaknya udah malam banget, udah lumayan. Mungkin kita bakal coba ngelanjutin project ini di pertemuan sebelumnya. Oh ya, kayaknya kalau lebih keren kalau kita fontnya ganti dulu, terakhir. Kita Iya, bisa buka implementasi font coba. ya, kita bisa implementasi fontnya ya. Kita bisa ke Google Font, cari nih yang teman-teman suka. Tapi di sini di web design tuh biasanya pakai Roboto atau Roboto sans serif atau sejenisnya ya. Gotem. Ya, di sini ada urutan ukuran-ukurannya. Kayak misalkan 100 italic, light, 300. Ada yang 500 medium gitu. Oke, di sini gue bakal pilih yang 400 regular. Ini bakal oke. Regular hapus 500 ada deh. Sama bold yang ini aja. Nah, di sebelah kanan ini bakal kelihatan ada yang via import atau via link. Bebas teman-teman pilih yang mana. Mau pakai yang link bisa. Kalau yang link taruhnya itu di yang HTML. Sedangkan kalau yang import itu ditaruhnya yang di CSS. Oke, ini kita udah copy nih. Ini udah gua copy nih. Di sini ada tombol copy-nya. Kita ke HTML-nya. Importnya di mana? Importnya di bagian head. Nah, di sini. Ya. Ini udah ke import. Nah, untuk implementasinya gimana? Kita bisa langsung di yang tag bintang ini. Nah, pakainya gimana? Pakainya font family. Ini udah ada sih caranya. Di bawah sini udah ada kayak, nah di sebelah sini ada nih tulisan caranya, cara penggunaannya. Pakai font family Roboto sans serif. Kita langsung paste aja font family Roboto sans serif. Bintang ini artinya ini ya global ya. Jadi kalau kita nge-selectnya secara global, jadi seperti ini nih. Kita bakal lihat perubahannya apakah udah sesuai. Nah, dia bakal langsung berubah penulisannya. Bakal lebih santai gitu. Oke, ini untuk implementasi Flex pada hari ini. Oke. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tadi nggak sempat ya buat nanya-nanya. Kuka. Apa tuh? Aku kak. Apa bang? Gue nggak bisa ngelihat layar loh. Gue soalnya ini pakai satu Iya, iya. monitor. Eh, kapan gue masih kada bingung ini soalnya jarang make. Kapan kita make FH sama rem gitu yang tepat gitu. Soalnya gue biasanya make pixel terus kan, yang paling gampang. Sama konversinya tuh gimana gitu, kayak satu rem itu berapa pixel, satu FH itu berapa pixel. Oke. Itu rem ya, rem IM gitu ya. Heeh. Ini kalau kita googling tuh ada what is rem IM. Nah, kalau secara singkatan rem tuh root apa gitu ya, root element atau apa gitu. Nah, di sini ada beberapa penggunaannya, ada beberapa pengertiannya. Tapi gue bakal langsung ke intinya. Jadi kalau rem itu namanya rem, root, atau dari setelan default dari browsernya. Misalkan gue browsernya, gue tuh nerapin 16 pixel. Tapi kalau misalkan lo di browser lo nerapin 18 pixel. Jadi bakal ngikutin setelan browser lo, rem, root image. Penggunaannya tuh gimana? Penggunaannya tuh kapan? Gitu. Penggunaannya buat lebih ke konsistensi gitu. Jadi misalkan kita pengen ukuran yang lebih konsisten gitu. Kita pengen konsisten, misalkan jaraknya 1 rem. 1 rem tuh 16 pixel. Ya, biar enggak
ribet-ribet lagi, nulis secara statik 16 pixel gitu di setiap komponen, kita pakainya satu RAM gitu. Dan dari ini juga ya, ntar kalau default ukuran di browsernya berubah, misalkan yang tadinya 16, misalkan ada browser yang di layar yang lebih gede lagi, dia tuh setelannya 20 pixel, dia bakal lebih ngikutin yang dari RAM-nya, dari root-nya. Itu. Beda halnya kalau kita secara nulis pakai pixel gitu. Mau yang kecil, mau yang ukurannya gede gitu, tetap 10 pixel gitu. Itu kan bakal susah lagi ya adaptasinya gitu. Itu lebih ini sih, lebih banyak digunakan di production. Orang-orang yang udah ke production itu biasa pakai RAM gitu. Pakai IM. Kalau IM tuh lebih ke globalnya atau lebih ke keseluruhan gimana sih hakikatnya browser tuh gitu. Kalau IM ya. Kalau RAM itu lebih ke penyesuaian sendiri. Nah, itu loh, penyesuaian browsernya sendiri. Biasa dipakai juga pas responsibilitas layar gitu kan. Jadi kan kalau browser di HP sama browser yang ada di desktop otomatis apa namanya? Konfigurasi fontnya juga beda kan, konfigurasi ukurannya kan beda. Nah, itu makanya fungsinya RAM itu lebih ke kayak gitu, biar lebih beradaptasi sama lingkungannya. Itu untuk penjelasan dari RAM atau IM. Tuh. Kalau buat responsibilitas lebih Yang satu lagi yang apa VH. VH. Kalau VH tuh lebih ke ukuran ini, Bang. Ini dari titik atas di sini nih, atas di sini. Mana aku suara lu nggak kelihatan. Oh itu. Nih, di atas titik sini nih. Nggak kelihatan ya? Ada nggak sih? Ada kelihatan baru kelihatan. Yang hijau sini. Sampai titik yang kita nggak zoom ya, kita nggak zoom. Sampai titik yang bawah sini nih. Oh iya. Putih bawah sini. Itu 100 VH. 100 VH. Dari titik sini, dari atas sini sampai titik yang sebelah kanan ujung sini itu namanya 100 WH. Oh ya situ. Ya, VH ya, VH sama VW maksudnya. Sorry. Itu sih untuk beberapa elemen. Tapi banyak juga properti lain yang nggak digunakan ya, kayak centimeter tuh jarang banget digunakan. Pokoknya yang mainnya tuh, utamanya tuh Biar itu ya, dia kalau via itu buat selayar itu ya penuh ya, emang buat bikin konten yang ya. selayar gitu ya. Nih kalau VH dari atas sampai bawah sih, ya tingginya lah. Kalau view width itu buat secara luasnya. Itu untuk perbedaannya. Ya. Oke teman-teman, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Dari penjelasan Flex ini, semoga ini ya lebih baik daripada pertemuan sebelumnya. Nanya lagi. Kenapa Bang? Yang kayak pakai top, left, right itu apa masuknya? Itu pakainya absolute dia. Dia kalau misalkan, jadi kalau Display juga kan? Masuk ke display juga kan? Position Oh iya, absolute. itu posisi. Position. Nah, kalau secara defaultnya dia tuh nggak bisa Bang, nggak bisa langsung dikasih top kayak gini. Misalkan image ini langsung kasih top ke sini. Itu nggak bisa. Soalnya mereka di urutan blok yang sama. Kecuali kalau mereka punya properti namanya position absolute. Pokoknya selain relatif lah. Absolute atau fixed gitu kan. Itu bisa pakai top, left, bottom, right, itu bisa. Tapi kalau elemen biasa kayak gini, kasih top tuh nggak bisa. Dia nggak bakal masuk. Top, wah, navbar, wrapper, kasih top gitu. 10 pixel. Dia nggak bakalan ngaruh. Nggak bakal gerak gitu, nggak bakal pindah ya. Nggak bakalan ngaruh. Kecuali kalau dikasih position absolute. Position absolute. Dia bakal hilang tuh kemana tuh? Ke bawah kan. Langsung hilang. 100 pixel. Nah, dia bakal ada di sini nih, 100 pixelnya di sini. Rate-nya misalkan
Misalnya misalkan dari rate dia punya 100 pixel. Nah, bakal ada di kanan seperti ini. Pakai absolute. Kalau mau pakai top, left, right, bottom. Iya, Gitu. iya. Itu pakai position ya. Lupa. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ini gimana? Oh, apa cukup buat pertemuan malam ini? Masalah grid kapan ya? Untuk mulai atau minggu depan tuh langsung ke JavaScript. Ya wes, kalau nggak ada atau belum ada. Haji ada nanya Haji. Insya Allah cukup ya. Ya, Siap. siap. Bang Haji, semangat Bang Haji. Syukron Bang Pauji ini. Waduh, siap. Oke, kita mungkin cukupan di sekarang ya. Ntar gue repo yang buat minggu ini gue bakal share pakai GitHub. Enggak, gue sih kayaknya kayak Paton sih yang punya reponya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Nggak tahu minggu depan kita bakal lanjut ke grid atau langsung ke JavaScript. Gitu aja. Oke, makasih teman-teman buat waktunya. Selamat bermalam minggu. Saya tahu Anda semua pasti jomblo kan. Jadi, nggak ada kegiatan nih. Saya mendingan join. Bapak jangan senyum-senyum, Bapak. Gimana?